Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga keadaan kalian sehat dan baik-baik saja ya. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Dwi Nurjana, kalian bisa panggil Ibu Dwi. Di sini, Ibu sedang melakukan kegiatan magang dan akan mengajar mata pelajaran administrasi umum. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas materi mengenal peralatan perkantoran. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai penataan surat dan dokumen. Ada yang masih ingat? Kalian membahas apa saja pada materi sebelumnya? Ya, pada penataan surat dan dokumen, kalian mempelajari mengenai sistem penyimpanan arsip. Ada sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem nomor. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, untuk melakukan sistem penyimpanan, pastinya memerlukan peralatan dalam menyimpan sebuah dokumen. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu memahami dan mengenal peralatan perkantoran, mengetahui klasifikasi atau istilah dari peralatan perkantoran, dan dapat membedakan jenis-jenis peralatan perkantoran. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya di sini apa sih peralatan perkantoran? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Atau pernah dengar apa itu peralatan perkantoran? Ya, di sini dijelaskan bahwa peralatan kantor adalah suatu sarana prasarana atau media yang dapat digunakan untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang ada di kantor. Peralatan kantor itu merupakan suatu alat atau media yang dapat digunakan untuk membantu suatu karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya agar mempermudah dan memperlancar suatu pekerjaan tersebut. Oke, selanjutnya ada fungsi peralatan kantor. Yang pertama, sebagai sarana untuk penyimpanan arsip. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan dalam kantor. Yang ketiga, sebagai media untuk melakukan berbagai macam kegiatan kantor. Peralatan perkantoran itu merupakan suatu alat, media, atau sarana yang akan membantu mempermudah pekerjaan seorang karyawan untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang ada di kantor. Entah itu untuk menyimpan arsip, untuk memotong, untuk mencetak dokumen, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada istilah peralatan kantor. Yang pertama, perabot kantor. Yang kedua, perlengkapan kantor. Yang ketiga, mesin kantor. Yang keempat, pesawat kantor. Dan yang terakhir, ada interior kantor. Nah, anak-anak sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih perabot kantor itu? Contohnya seperti apa? Perlengkapan kantor, mesin kantor, pesawat, ataupun interior? Ada yang bisa jawab? Nah, di sini akan dijelaskan. Yang pertama itu
Perabot kantor. Perabot kantor adalah segala macam benda kantor yang berfungsi untuk menunjang pekerjaan kantor dan biasanya terbuat dari bahan kayu, besi, ataupun logam. Di sini ada contohnya, yaitu meja kantor, lemari, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah benda-benda yang dapat digunakan untuk membantu menghasilkan suatu pekerjaan dalam kantor, yang meliputi barang-barang kecil yang digunakan sehari-hari. Di sini contohnya pulpen, tip X, perforator, dan lain-lain. Nah, jadi perlengkapan kantor itu merupakan benda-benda sehari-hari yang digunakan sebagai penunjang kegiatan kantor yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, di sini ada mesin kantor. Mesin kantor yaitu segala macam peralatan yang digunakan untuk membantu proses pekerjaan dalam kantor. Mesin-mesin kantor contohnya seperti komputer, printer, mesin hitung uang, dan mesin fotokopi. Nah, untuk peralatan mesin kantor ini biasanya menggunakan baterai atau tenaga aliran listrik. Di sini contohnya komputer memerlukan aliran listrik dan mesin-mesin atau peralatan lainnya. Sehingga mesin kantor ini digunakan sebagai penunjang proses pekerjaan dalam kantor. Untuk membantu suatu karyawan mempermudah pekerjaan dan memperlancar pesawat kantor. Pesawat kantor adalah semua bentuk mesin kantor yang digunakan untuk mengadakan komunikasi baik dalam lingkungan kantor maupun luar lingkungan kantor. Di sini contohnya ada telepon, intercom, dan fax. Jadi, dapat dipahami bahwa pesawat kantor itu adalah alat yang digunakan untuk komunikasi di dalam maupun di luar kantor. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada interior kantor, yaitu segala jenis benda yang berfungsi sebagai hiasan ruangan kantor sehingga dapat tercipta ruangan yang nyaman, indah, dan serasi. Contohnya lampu hias, jam dinding, vas bunga, dan lain-lain. Jadi, interior kantor adalah benda atau alat perkantoran yang digunakan sebagai penghias ruangan agar tercipta ruangan yang indah dilihat dan nyaman. Interior kantor ini bisa disesuaikan dengan tema atau tata ruang kantor pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini ada jenis peralatan kantor. Jenis peralatan kantor ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang habis pakai, dan yang kedua, barang tidak habis pakai. Barang habis pakai adalah benda-benda kantor yang hanya dapat digunakan satu kali dan mudah habis jika digunakan. Contohnya, tinta, kertas, amplop, dan lain-lain. Sedangkan barang tidak habis pakai yaitu benda-benda kantor yang dapat digunakan berulang kali. Contohnya penggaris, gunting, stapler, dan lain-lain. Jadi dapat dijelaskan di sini contohnya barang habis pakai yaitu tinta. Tinta jika sudah satu kali digunakan tidak bisa digunakan berulang kali dan mudah habis. Sedangkan contohnya di sini barang tidak habis pakai yaitu penggaris. Penggaris jika kalian gunakan satu kali maka bisa kalian simpan dan kalian gunakan lagi di lain waktu. Jadi penggaris di sini sifatnya tahan lama. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Dari apa yang sudah dijelaskan, apa ada yang kalian ingin tanyakan? Jika kalian merasa ada yang kalian bingungkan dan ingin ditanyakan, silahkan kalian chat di kolom komentar. Dan kita bisa berdiskusi bersama di sana. Selanjutnya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah tersedia pada Google Classroom.
Kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu bahwa peralatan kantor merupakan alat atau media sebagai penunjang pekerjaan seorang karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya agar mempermudah dan memperlancar pekerjaan di kantor. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai macam-macam peralatan kantor dan cara menggunakannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Untuk anak-anak semua, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa belajar seperti semula di sekolah secara tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.